Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini, maupun juga yang beribadah dari rumah masing-masing secara virtual. Yesus Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, baik keluarga, suku, budaya, adat istiadat, untuk datang menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Yusmaliani Gualangi MTH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat yang terkasih, kami mengundang jemaat bangkit berdiri dan kita akan menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Allah Bapa Tuhan. Kekasih Tuhan, marilah kita menhabiskan ibadah kita pada hari Minggu yang kudus ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada hari ini, karena kita boleh diperkenankan kembali untuk menghampiri Dia dalam penyembahan yang tulus dan yang terbaik dari kita. Tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini. Di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan dan ciri hidup kita sebagai gereja Tuhan. Sebagaimana yang disaksikan di dalam Mazmur 133 ayat 1-3, kita baca secara berbalasan sebagai berikut. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Serikat persaudaraan berdirilah teguh. Serikat persaudaraan
untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Matius 22 ayat 37 sampai 40 kita akan baca bergantian. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyambut dengan pujian, Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering meminta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kehilapan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah gereja-Mu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam keangkuhan dosa,
dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa. Segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan, namun hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 10-13. Marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerah-Nya. Mazmur 103 ayat 10 sampai ayat yang ke-13 demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara sekalian, mari bersama-sama dengan syukur kita nyanyikan, meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu. Saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Benar ya Tuhan, kami sebenarnya tidak layak menghampiri Engkau. Tapi Engkau adalah kurban yang hidup, yang telah mati bagi kami. Meskipun kami bercela, meskipun kami tidak layak, tetapi darah-Mu yang sudah tertumpah itu telah membasuh kami, sehingga kami boleh layak datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Rahasia dan keagungan kami umat-umat Kristiani yang mengenal kebenaran ini. Sehingga korban yang hidup itulah yang membuat kami mendapatkan anugerah dan kasih karunia yang tiada terperikan. Pagi ini ya Tuhan, kami merenungkannya. Bersama-sama dengan seluruh umat-Mu berbakti beribadah, datang menyembah-Mu dalam ketulusan hidup. Sebab Allah yang begitu baik adalah Allah yang kami percaya
dan yang mengasihi kami. Di tengah-tengah perhimpunan umat-Mu yang kudus hari ini, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, meneguhkan kami sekali lagi, dan semakin memperkokoh kami untuk mengiring Tuhan dengan segenap hati dan berserah kepada-Mu. Oleh karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Baik umat-Mu yang ada di gedung gereja ini maupun umat-Mu yang ada di rumah, yang sedang berbakti bersama dengan kami di tempat kediaman mereka masing-masing. Berbicaralah kepada kami ya semua ya Tuhan. Sapalah kami dengan firman-Mu ini. Dan Roh-Mu tuntunlah kami untuk menerimanya. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya pakailah, sehingga segala yang dipersiapkannya menjadi alat di tangan-Mu untuk berbicara kepada setiap umat-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami memohon doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini terdapat dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Mazmur 25 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang ada di rumah, boleh kita berdialog sebentar sebelum kita lebih dalam merenungkan firman Tuhan. Sedikit mengecek saja pelajaran bahasa Indonesia kita. Kalau teman-teman yang mahasiswa atau yang masih SMA, saya rasa masih fresh. Adakah yang mengingat peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yang sedang berbicara mengenai orang yang sudah kena bencana, bertubi-tubi tertimpa bencana. Jadi ada bencana, kemudian diikuti bencana selanjutnya atau penderitaan berikutnya. Ada yang mengingat? Yang di rumah boleh? Ya, silakan diperbahas. Ada yang kedengaran suaranya di sini Bapak Ibu dan saudara, nanti saya akan lanjutkan. Disilakan yang besar aja supaya kita dengar semuanya. Dari suaranya. Ya, silakan Opa. Saya dengar ada suara dari rumah. Silakan Opa. Ketimpa tangga sudah. Nah, betul. Terima kasih.
sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itu pepatah yang kita kenal, yang mencoba melukiskan bahwa ada bencana yang terjadi. Kemudian belum selesai bencana itu, datang lagi yang berikutnya. Ada penderitaan yang sedang terjadi, datang lagi yang berikutnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kurang lebih itulah yang sedang terjadi di dalam Mazmur 25 yang tadi kita baca. Jelas sudah dibacakan oleh Ibu Penatua tadi, diaken ya Ibu Ludia ya. Mazmur 25. Kalau kita mencermati keseluruhan ayatnya dari Mazmur ini Bapak Ibu, dan jelas bahwa pemazmur waktu itu sedang menghadapi tekanan hidup. Tekanan hidup karena ia dimusuhi oleh orang-orang. Bukan hanya satu, segerombolan orang yang terus-menerus membuntutinya. Ini dalam pelariannya. Bukan hanya itu. Sebagian dari musuh-musuhnya ini adalah orang yang pernah dekat dengannya. Orang kepercayaannya yang mengkhianatinya. Wah, itu lebih parah saudara sekalian. Orang yang pernah dekat dengan kita, kekasih kita, sebagai jantung hati kita. Ternyata dia yang menusuk kita dari belakang. Jadilah pemazmur betul-betul merasa tertekan. Ia merasa seorang diri, tak ada yang bisa menolongnya. Saudara, bisa kita bayangkan situasi itu, betapa pemazmur mempunyai hubungan yang sangat erat dengan orang itu. Tapi kemudian ia menemukan bahwa manusia tidak ada yang dapat dipercaya untuk menolong kita. Orang kepercayaan kita sekalipun satu waktu akan mengkhianati kita. Saudara, dalam situasi itu bagaimana pemazmur menyikapinya? Ia mulai dari ayat yang pertama. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Lalu berikutnya itu dikatakan pengkhianat akan malu. Itu menyebut secara khusus orang yang mengkhianatinya. Jadi sekarang dalam kesendiriannya, dalam kesepiannya, dalam ketakutannya, dalam kekecewaannya, sekarang Mazmur hanya menengadah kepada Tuhan. Pemazmur menengadah kepada Tuhan. Kita lihat ada hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ada hubungan yang begitu mesra. Sebab pada waktu pemazmur sedang dalam kesesakan jiwa dan terancam secara lahiriah, Daud mendatangi Tuhan dalam kepasrahan. Tentu dengan dasar tak seorang pun dapat dipercaya selain kepada Allah yang begitu mengasihinya. Saudara sekalian, bila kita mengalami seperti yang dialami Daud, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mungkin akan banyak orang yang mengalami putus asa. Mungkin akan mengeluh. Mungkin akan berusaha untuk balas jahat dengan jahat. Mencoba merekrut orang-orang yang bisa dijadikan kepercayaan baru untuk melawan si pengkhianat itu. Mungkin sekali marah kepada Tuhan. Tuhan tidak adil. Apa kurangnya diriku? Daud sudah berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Daud berusaha bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, tapi kenapa ini yang terjadi? Saudara sekalian, menariknya dalam situasi itu apa yang bisa dilakukan Daud? Meresponnya dengan tetap percaya pada Tuhan. Bahwa di tengah kesukaran ini sebenarnya Tuhan tetap ada. Nah saudara, karena itu dalam bacaan kita menarik sekali. Kalau kita cermati bagaimana
pemazmur menghadapi kesukaran hidupnya. Yang pertama tadi, seluruh perhatiannya diarahkannya kepada Tuhan dalam kepasrahan. Kuangkat jiwaku. Saudara, kata jiwa dalam bahasa Yunani itu sebenarnya mewakili seluruh kepribadian manusia. Tubuh, jiwa, dan roh. Itu kata jiwa yang dipakai. Hal ini menggambarkan betapa pemazmur mengangkat dirinya seutuhnya melampaui segala kepentingannya. Melebihi dari kepentingan, pemandangan, sumber pertolongan yang bisa datang dari sekitarnya. Tapi ia memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Totalitas hidupnya dipercayakannya pada Tuhan. Saudara, ini tidak mudah. Banyak orang yang katakan saya kuserahkan kepada Tuhan. Tapi di satu sisi dia juga masih mencari jalan untuk menolongnya. Aku serahkan diriku kepadamu Tuhan, tapi juga masih mencoba kiri kanan. Adakah sumber pertolongan yang bisa menolongku? Tolong dong bantu aku, sampaikan kepada begini, katakanlah kepada si ini, aku tidak begitu. Pemazmur tidak begitu. Ia mencoba seutuh hidupnya, diangkatnya kepada Tuhan. Yang kedua, ia mempercayakan dirinya kepada Allah, bahwa ia tak akan dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Kepadamu aku percaya, tak akan dipermalukan orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, kemarin dalam kebaktian rumah tangga, Bapak Ibu yang hadir, saya luar biasa mengagumi seorang perempuan yang dijadikan tawanan perang. Saya menyebutnya perempuan tanpa nama. Karena dalam dua Raja-Raja pasal 5 itu tidak diceritakan siapa dia. Dia hanya dikatakan bahwa Naaman merebut anak ini dan menjadikannya tawanan perang ketika ia mengalahkan bangsa Israel pada masa itu. Jadilah ia hidup di negeri asing. Tetapi perempuan tanpa nama ini tetap hidup sebagai orang Israel yang percaya kepada Yahweh di tengah-tengah masyarakat yang tidak percaya kepada Tuhan Israel. Suatu peristiwa, saudara sekalian, tuannya Naaman kena penyakit kusta. Ia sudah berusaha berobat kemana-mana dan tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Dalam kebuntuan itu datanglah perempuan ini menawarkan pertolongan. Tuan, kalau engkau mau pergi ke negeri Israel, di sana ada seorang nabi yang pasti dapat menyembuhkan Tuan. Luar biasa bukan? Ini dulu itu tidak ada telepon-teleponan seperti kita, saudara sekalian. Di sini kita bisa komunikasi dengan orang yang di Eropa sana dengan bantuan telepon. Tidak ada. Gadis ini tidak pernah bertelepon ke Nabi Elisa. Nabi, di sini tuanku sedang sakit parah. Apakah Tuhan mau menyembuhkannya? Gak ada komunikasi. Tapi ia percaya saja, saudara, ia budak, ia hamba. Seluruh kebebasan hidupnya itu di tangan sepenuhnya sang tuannya Naaman. Tapi dengan berani-raninya memerintahkan, pergilah ke negeri Israel, di sana ada seorang nabi, pasti bisa menyembuhkan Tuhan. Oh, bagaimana kalau misalnya apa yang dikatakan itu tidak terjadi? Hidupnya terancam. Kalau misalnya Elisa tidak mau menyembuhkan tuannya Naaman, fatal baginya bukan? Tapi ia dengan kata berani mengatakan pasti. Karena ia percaya bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Singkatnya saudara sekalian, peristiwa itu terjadi bukan? Naaman pergi dengan pengawalnya. Sampai di sana, Naaman itu dengan semangat. Dia berpikir sampai di sana karena dia adalah orang penting, orang yang punya nama, orang yang punya jabatan. Sampai di sana akan diterima sebagaimana biasanya. Sampai di sana, ia hanya ada di pintu gerbang tempat sang nabi itu. Siapa yang datang menyambutnya? Pengawalnya, orang suruhannya Nabi Elisa. Bukan Elisa yang datang.
Saudara, orang yang penting, orang biasa dihormati ini apa yang terjadi dengannya? Kecewa. Ya, saya kira dia akan datang menjemputku dan dia akan berdiri di depanku. Lalu dia akan mengebas-ngebaskan tangannya di atas penyakitku dan berdoa kepada Allahnya aku sembuh. Ya, kenapa begini ceritanya? Saudara, permintaannya aneh lagi, lebih aneh. Pergi ceburkan diri di sungai Yordan. Aduh, pejabat yang hidupnya saya rasa tidak pernah turun ke ruang terbuka, ke sungai yang kotor untuk mandi, bukan? Iya, sudah punya tempat kamar mandi yang pasti wow. Ini disuruh mandi, bukan 1 kali lagi mencemurkan diri ke dalam sungai. 7 kali. Masuk akal gak? Dia marah kepada pengalih. Tidak akan saya lakukan. Dia tahu paling juga banyak virus atau bakteri di sungai yang kotor itu, yang keruh itu, kata dia. Enyalah daripada aku untuk pergi menceburkan diri ke sungai yang keruh itu, katanya. Tapi kemudian orang-orang pengawalnya yang mengikutinya, Tuanku, jangankan hanya mandi, bukankah itu yang Tuanku kehendaki untuk sembuh? Dengan terpaksa saudara sekalian ia turun ke bawah. 7 kali, setelah 7 kali Alkitab mengatakan itu kulitnya lebih mulus daripada bayi. Efeknya saudara sekalian apa yang dia katakan? Saya tahu sekarang tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allahnya orang Israel. Luar biasa. Iman seorang gadis kecil tanpa nama, ia hadir di tengah-tengah kelompok masyarakat yang tidak seiman dengannya, tetapi percayanya kepada Tuhan tidak luntur. Saya tahu betapa tersiksanya perempuan ini. Naaman adalah pemimpin panglima perang yang menghangus dan meluluhlantahkan bangsa Israel pada waktu itu. Kan bisa saja Naaman, gadis ini mengatakan, biarin, rasain, itu akibatnya. Mungkin dia yang mengambil bagian membunuh orang tua dan keluarga besarnya. Tapi apakah gadis ini balas dendam? Imannya yang lebih besar mempengaruhi hidupnya daripada tekanan hidupnya. Dan dia hanya tahu satu prinsip firman Tuhan ini. Tuhan tak akan mempermalukan orang-orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga musuh-musuhku pada akhirnya mengakui, Tuhan baik, berpihak denganku. Itulah yang dilakukan pemazmur saudara sekalian tatkala ia menghadapi tekanan yang bertubi-tubi ini. Ia tak pernah meragukan kasih setia Tuhan. Walaupun berat jalannya, walaupun tertatih-tatih, walaupun sepertinya tak ada harapan di sana, tapi baginya dalam kesukaran itu kasih Tuhan tak akan pernah berubah. Luar biasa saudara sekalian. Kemudian yang ketiga apa yang dia lakukan? Ia sabar menantikan Tuhan untuk bertindak. Engkau ku nantikan sepanjang hari, di ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Kata sepanjang hari ini saudara sekalian mau membuktikan bahwa pemazmur dalam segala situasi tak henti-hentinya menantikan Tuhan. Menanti itu saudara sekalian tidak begitu mudah. Banyak orang yang gagal dalam menanti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupnya. Usia 75 tahun Abraham mendapat janji dari Tuhan. Usia 75 tahun. Bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Pasir di pantai. Berapa tahun penggenapan janji itu saudara sekalian? Saat Abraham sudah berusia 99 tahun. Karena Ishak lahir pada waktu dia umur 100 tahun. Berapa lama menanti? 24 tahun. Apakah waktu yang singkat saudara sekalian? Waktu yang sangat panjang. Dan itu memang secara logika tidak akan mungkin terjadi secara manusiawi, bukan? Tapi Tuhan punya waktu yang tepat. Allah berjanji keturunannya akan menjadi satu bangsa. 400 tahun kemudian kepada Musa Tuhan berkata, bangsa ini akan menjadi satu bangsa yang besar. 400 tahun kemudian.
Janji kepada Abraham baru tertutupi. Tuhan berjanji pada Musa bahwa aku akan membawa engkau ke tanah Kanaan, tempat yang berlimpah susu dan madunya. Berapa tahun tergenapi? 40 tahun. Saudara-saudaraku, dalam penantian itu Abraham dan Sarah juga gagal, bukan? Ia jatuh dan bangkit. Up and down hidup mereka. Sarah tidak sabar. Hari ini hari raya kurban yang diperingati oleh saudara-saudara kita. Ternyata itu adalah hari raya memperingati saat Ishak akan dikurbankan oleh Nabi Ibrahim. Itu versi mereka. Hagar berjalan meninggalkan rumahnya. Dan kemudian mereka mempercayai Ismail akan dibunuh. Tetapi versi kita bukan Ismail. Alkitab mengatakan itu Ishak yang akan dibunuh. Ismail lahir karena apa, saudara sekalian? Versi Alkitab bercerita kepada kita, dan ini lebih dulu terjadi, lebih dulu dibukukan, lebih dulu ada daripada kitab tetangga kita. Artinya kalau kita mau jujur keasliannya mana, tentu yang lebih tua bukan. Dan kisah dalam Taurat ini lebih awal terjadi. Singkatnya saudara sekalian, Sarah gagal menanti. Dengan cara manusia mencoba membantu Tuhan. Lama sekali Tuhan gitu ya. Baiklah. Ini suamiku sudah tua ini, gitu kan. Saya sudah menopause. Baiklah engkau hampiri hambaku Hagar. Terjadilah Ismail lahir. Tidak begitu mudah saudara sekalian dalam menanti waktu Tuhan. Daud itu tidak gagal menanti Tuhan oleh karena apa yang dia kerjakan. Ia tidak curiga sedikit pun kepada Tuhan. Apa yang ia tetapkan akan terjadi. Apa yang ia janjikan akan terjadi. Dan waktunya sangat tepat. Perjalanannya ke depan adalah selalu yang terbaik untuk manusia. Sebab ia adalah Allah yang maha perancang, maha berdaulat, dan maha baik. Mengapa ia bisa punya iman sebesar itu ya? Mengapa ia bisa sekuat itu? Karena ia memiliki relasi dengan Tuhan sangat baik. Ia sangat mengenal Allah secara pribadi. Karena itu ia berani mempertaruhkan semuanya dalam tangannya. Bayangkan saudara sekalian, sepasukan Saul yang sekian tahun, 10 tahun lebih ia hanya berpindah dari tempat ke tempat. Terus diikuti bala tentara dari Saul. Seorang diri, hanya beberapa orang yang selalu mengikut dengannya. Dan mereka tidak pernah melawan. Karena ia tahu bahwa pada waktu yang tepat Allah adalah penyelamatnya. Allahnya adalah yang penuh rahmat dan kasih setia di ayat yang ke-6. Allahnya adalah Allah yang pasti memberikan kebaikan di ayat yang ke-7. Dan oleh karena itu di tengah kesesakannya, Daud mencari Tuhan. Daud tetap percaya kepada Tuhan. Dan hanya satu yang dia minta. Tuhan, tunjukkan jalanmu. Tunjukkan kehendak-Mu untuk saya. Karena kalau saya berjalan menurut kehendak-Ku, rancangan-Ku, pikiran-Ku, tidak akan membawa dampak baik sedikit pun untuk saya. Kecuali kalau Tuhan menunjukkan jalan-Mu kepadaku. Berikan aku supaya tidak salah langkah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Saya hanya mau berjalan sama seperti yang Tuhan mau. Dan itu sebabnya ia begitu kuat untuk berharap kepada Tuhan. Tiap-tiap hari selalu minta, Tuhan minta petunjuk-Mu mana yang terbaik. Minta kehendak-Mu Tuhan yang aku tahu supaya aku jalani. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, bagaimana kita menatap hari depan? Daud itu melihat ke belakang. Sebagaimana Tuhan yang sudah menuntun hidupnya di masa-masa yang lampau. Demikianlah ia akan berjalan ke hari esoknya. Karena ia tahu penyertaan Tuhan itu akan senantiasa berada bersamanya. Bagaimana Tuhan telah meluputkan Daud dari kesesakan demi kesesakan di masa lampau.
menuntunnya dalam perjuangan hidupnya, mengangkatnya sebagai raja, memilihnya dari semua saudara-saudaranya meskipun dia yang terkecil. Tapi terlalu banyak yang Tuhan buat dalam hidupnya. Dan pada waktu ia melihat ke belakang inilah ia kembali bersukacita. Masa depan akan kuhadapi dengan keyakinan yang sama. Bagaimana Tuhan yang setia menuntunku di masa lampau, itulah Tuhan yang akan memimpin saya di masa depan. Hanya ya Tuhan. Oke, ayat 7 dan 11. Ampunilah dosa-dosaku pada waktu muda. Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Dan selanjutnya, saudara, menarik sekali bagaimana Daud memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada dosaku di masa lampau jangan ingat lagi. Artinya sekarang ini dia memastikan dirinya ia sedang tidak dalam keadaan dosa. Karena itu ia berani mengklaim janji Tuhan. Karena ia tahu Tuhannya adalah Maha Pengampun. Ia tidak akan mengingat-ingat masa lalunya yang kelam itu. Dan sekarang ia akan menghadap masa depan di dalam kekuatan Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita menengok ke belakang dalam setiap perjalanan hidup kita yang lampau. Sampai di titik ini. Adakah Tuhan curang pada kita? Adakah kita yakin bahwa Tuhan tidak baik di sana? Mungkin baik saudara sekalian, mari merenung sejenak. Pikir apa yang sudah Tuhan buat di masa lampau. Dan yang membawa kita sampai di titik ini. Kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Pengampunan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Marilah kita menjalani masa depan hidup kita. Mungkin persoalan akan datang secara baru, sebab kita masih hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Mungkin perjalanan kita tidak akan begitu semulus seperti yang kita harapkan. Ada kelak-keloknya. Bahkan mungkin akan berat. Kita sudah melewati pandemi 2 tahun lebih, saudara sekalian, cukup berat bagi kita sekalian. Yang telah menghantam kita dari aspek sosial, dari aspek ekonomi, gitu ya. Mungkin dari aspek rohani. Puji Tuhan kita bisa lewati secara bersama-sama. Perjalanan GTM Jemaat Jakarta juga masih tetap bisa berjalan seperti ini, apa adanya. Semua umat-umat Tuhan masih bisa menghampiri Tuhan di gereja. Suatu waktu Bapak Ibu yang ada di rumah, ketika betul-betul waktu ini sudah sehat dan normal seperti sedia kala. Suatu waktu Bapak Ibu juga akan bisa datang ke gereja untuk berbakti bersama dengan umat-umat Tuhan yang masih muda-muda. Tapi dimanapun berada, kita percaya bahwa setiap waktu kita menghampiri Tuhan di dalam kekudusan. Semua karena pertolongannya. Secara pribadi adakah masalah yang sedang kita hadapi? Secara keluarga, kesehatankah, atau apa saja? Atau cita-cita kita yang sedang terhambat, atau apa yang kita rencanakan tidak dapat berjalan dengan mulus. Dalam setiap yang susah itu, saudara sekalian, dalam setiap masalah yang pelik kita hadapi, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Karena itu belajarlah seperti Daud. Mari bersama-sama kita menyandarkan seluruh hidup kita. Kita katakan kepadamu Tuhan, aku angkat jiwaku. Kita mempercayakan Allah bahwa ia tidak akan mempermalukan kita yang setia kepadanya. Pada waktunya Tuhan sudah atur semuanya. Dan nantikanlah Tuhan. Ia punya waktu yang tepat untuk kita sekalian. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dengan firman ini. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saya minta Bapak Ibu dan semua saudara berespon dengan Tuhan. Sampaikan isi hati kepada Tuhan tentang pengalaman hidup Bapak Ibu bersama dengan Tuhan sejauh ini. Dan angkatlah jiwa kepada Dia. Mari kita memasuki saat teduh. Aku angkat selamanya jiwaku kepadamu, Tuhan.
Tuhan, janganlah kiranya malu pengharapanku. Aku angkat selamanya jiwaku kepadamu. Tuhan, janganlah kiranya malu pengharapanku. Jangan bangga seterus, tak kecewa yang selalu menantikan di kamu. Pengkhianat takkan malu. Bapak Ibu majelis, Bapak Ibu, Saudara, mari kita berdiri dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, haling langit dan bumi? Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah kita percaya kepada Roh Kudus? Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menyampaikan pokok-pokok doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih, dan berbesar hati menghadapi kehidupan kami di masa yang akan datang. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang sesungguhnya selalu beserta dengan kami, tak peduli apapun keadaan kami. Dengan semangat baru ya Tuhan, kami akan melangkah ke depan, karena kami tahu Tuhan akan beserta kami. Kami taruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Kepadamu kami angkat jiwa kami. Berilah kami kekuatan untuk terus mempercayai Dikau dalam segala situasi. Dan biarlah Roh-Mu menuntun kami untuk tetap setia menanti-nanti Tuhan sepanjang hari. Supaya kami selalu berjalan beserta Engkau. Dan kiranya Tuhan menunjukkan jalan-Mu bagi kami untuk kami lalui. Dan berilah kami kekuatan untuk taat. Sebab kami rindu menikmati segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu yang telah kami renungkan bersama di hari ini. Dan semua hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Dan yang telah menyerahkan hidupnya dalam tangan-Mu, Bapa terimalah. Rangkullah mereka, peluklah mereka dalam damai-Mu, supaya dalam kekuatan Tuhan mereka menjalani hari-hari esok dalam sukacita Tuhan. Hari ini kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia. Kami berdoa untuk anak Renaldo pada tanggal 5 Juli yang lalu. Bapak Juanda Setia Dharma pada tanggal 8 Juli yang lalu. Anak Dagrin Hart Sitorus pada tanggal 9 Juli yang lalu. Dan saudara-saudara kami yang lain yang sedang bersukacita karena pertambahan usia mereka. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa, supaya mereka dapat menjalani kehidupan ini di dalam sukacita Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati studi, dan berkati keluarga dan harapan-harapan mereka. Biarlah semua terwujud dengan baik oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kepada Bapak Juanda Setia Dharma yang hadir di tengah-tengah kami hari ini, kiranya Tuhan terus menopangnya di dalam tugas pelayanannya di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan anugerahkan hikmat dan bijaksana. Tuhan anugerahkan selalu kesehatan, supaya dalam kesetiaannya melayani Tuhan, melalui pelayanannya ke jemaat ini, diberkati oleh Tuhan sendiri, dan menjadi persembahannya yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa duka. Ada 3 keluarga, anggota keluarga dari Ibu Ludia Mesakaraeng di kampung. Dalam waktu yang bersamaan mereka semua berduka oleh karena kehilangan ketiga anggota keluarganya. Dari tempat jauh kami hanya berseru kepadamu. Engkau yang akan menghiburkan dan menguatkan keluarga besar ini. Supaya pada waktu mereka bertanya-tanya mengapa peristiwa ini terjadi secara bersamaan. Mereka semua akan memandang kepada Tuhan bahwa kehendak Tuhanlah yang jauh lebih baik ketimbang pertimbangan dan alasan-alasan manusiawi kami. Biarlah mereka semua menemukan kekuatan dan penghiburan di dalam Tuhan. Dan ini kami belajar bahwa hidup kami sungguh ada di dalam kendali Tuhan. Tak seorang pun yang dapat menolak ataupun menambahkan selangkah pun perjalanan hidup kami di dunia. Kami semua dalam duka cita ini berharap dan berseru kepadamu. Penghiburan akan melingkupi keluarga. Dan kami semua diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melihat hidup kami dan memandangnya di dalam pertolongan Tuhan. Kami mendoakan mereka semua yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mendoakan ponakan Ibu Ludia yang kecelakaan lalu lintas pada 2 hari kemarin. Kami mendoakan Ibu Polina yang ada di Cawang, di Otista. Mendoakan Opa Cila dan mendoakan saudara-saudara kami yang lain yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami terus berharap kepada Tuhan dan menantikan janji-janji-Mu. Pada waktu yang tepat Tuhan akan memulihkan keadaan saudara-saudara kami ini dan memberikan kesembuhan. Dan saat itulah mereka menyaksikan Tuhan baik, Tuhan Maha Kasih. Kami mendoakan segenap rencana kami ke depannya Tuhan. Baik secara pribadi, keluarga maupun jemaat ini. Tuhan tahu apa yang kami harapkan. Tuhan tahu apa yang kami cita-citakan dan sedang kami doakan kepadamu. Kami menanti dengan diam. Pada waktunya Tuhan akan mengabulkan doa ini. Secara khusus kami mengingat perjuangan dan pergumulan kami sebagai Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta. Jika Tuhan anggap baik,
Kami tak henti-hentinya meminta kepadamu dan menanti dengan diam. Saat yang tepat Engkau akan memberikan rumah ibadah yang permanen bagi jemaat ini. Kepada majelis yang sedang berusaha berjuang dan berdoa, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melangkah dengan iman, supaya kami dapat menemukan tempat yang tepat dalam rencana Tuhan untuk menjadi rumah rohani kami, melayani Tuhan, mengumpulkan umat-Mu, berjuang bersama-sama, mempermuliakan nama-Mu dan menyebarkan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan pelayanan-pelayanan kami sepanjang minggu yang akan datang. Ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah kategorial, PAR, PPGTM, PKB dan juga PPGTM. Biarlah semua berjalan dengan baik di dalam tuntunan Tuhan. Pelayanan katekisasi yang akan kami laksanakan lagi di sore atau malam nanti, biarlah berjalan dengan baik. Anak-anak kami, kekasih-kekasih kami yang sedang mencari Tuhan, ingin diperlengkapi dan dikuatkan, diteguhkan dalam iman mereka, supaya mereka pada akhirnya bersaksi kepada dunia ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami mendoakan umat-umat-Mu, seluruh warga GTM, mulai dari tingkat sinode, klasis jemaat-jemaat. Biarlah dimanapun mereka berbakti beribadah hari ini, mereka juga dapat melaksanakan tugas dan panggilan mereka dengan baik. Kami mengingat kekasih-kekasih kami di Jemaat Masewe sebagai rekanan kerja kami, rekan pelayanan kami. Kami doakan supaya di sana hari ini ibadah juga dapat berjalan dengan baik. Hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta majelis, penatua diaken, biarlah mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam sorga, apapun yang akan kami hadapi sepanjang minggu yang akan datang, kami serahkan diri dalam tangan Tuhan. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami, supaya kami dapat menjalaninya dengan baik. Bapa Surgawi, akhirnya biarlah seluruh kehidupan kami akan kami jalani di dalam pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Dan apapun yang akan kami kerjakan, kami serahkan diri dan Tuhan yang akan memberkati. Dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami serukan kepadamu di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 291 bait pertama sampai dengan 5. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya
Marilah kita berdiri dan menyerahkan diri dan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih di pagi ini kami datang bersyukur kepadamu membawa hidup dan persembahan kami. Tuhan kiranya berkenan memberkati persembahan yang telah diberikan oleh umat-Mu, dan berkatilah apa yang masih ada pada kami sehingga kami diberikan hikmat untuk mengelolanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati, amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dapat mengikuti ibadah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta dari gedung gereja maupun melalui ibadah virtual saat ini. Jika Bapak Ibu Saudara berdomisili di Jakarta dan sekitarnya serta rindu mendapat pelayanan dari jemaat ini, maka dapat menghubungi Majelis Jemaat sesudah ibadah ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, Saudara Reynaldo, Bapak Juanda Setia Dharma, dan Saudara Greenhar Sitorus. Tuhan Yesus memberkati dalam perjalanan hidup selanjutnya. Mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri ibadah rumah tangga bersama keluarga Bapak Adi Kristianto di Parinding. Ibadah akan diadakan pada hari Sabtu 16 Juli 2022 pukul 17.00 WIB. Ibadah secara virtual Zoom, link ibadahnya akan disampaikan kemudian. Petugas pelayan ibadah minggu tanggal 17 Juli 2022 dapat dilihat pada warta yang telah dibagikan. Disampaikan kepada seluruh majelis, kantoria, dan tim IT yang akan bertugas pada ibadah minggu berikutnya agar mengikuti persiapan pada Kamis malam pukul 20.00 WIB secara virtual Zoom, dan linknya akan dibagikan kemudian. Untuk laporan keuangan jemaat dapat dilihat pada warta yang telah dibagikan. Ibadah anak sekolah minggu tetap melalui virtual dan link ibadahnya akan dikirim setiap hari Minggu pukul 8.00 WIB. Jika rindu mendapatkan link ibadah anak, mohon menghubungi kakak-kakak pengasuh sekolah minggu. Untuk laporan keuangan PAR dapat dilihat pada warta yang telah dibagikan. Persekutuan Doa PPGTM Jakarta dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB sampai selesai. Selama pandemi dilaksanakan melalui Zoom. Mohon kehadiran seluruh kaum muda jemaat. Laporan keuangan PPGTM dan juga PPRGTM dapat dilihat pada warta yang telah dibagikan. Demikianlah penegasan warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita memasuki akta pengutusan, saya mohon izin mau berdoa satu pokok doa yang saya lupa bawa. Hari ini saya ingin bersyukur kepada Tuhan, mengajak jemaat sekalian untuk titipan doa syukur dari salah seorang anggota jemaat kita yang ingin didoakan, bersyukur Tuhan memimpin, memberikan pekerjaan yang lebih baik dalam minggu ini. Dan karena itu saudara sekalian, saya mengajak kita untuk berdoa sejenak. Bapa di sorga, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, hari ini kami mau bersyukur untuk salah seorang kekasih kami, anggota jemaat Tuhan, yang menghampiri Engkau pada kesempatan ini untuk membawa doa syukurnya karena Tuhan memberikan pekerjaan yang baru baginya. Dan ia sungguh mengucap syukur menyambut pekerjaan yang baik ini. Pada saat ia tidak mengharapkannya, Tuhan memberikan yang terbaik. Ini pertanda bahwa Tuhan selalu menyertainya, menjaganya dan melindunginya. Karena itu Tuhan, sebelum ia melanjutkan pekerjaan yang baru ini, kami membawanya kepadamu, memohon belas kasih-Mu. Berikanlah hikmat dan bijaksana, supaya dalam mengemban tugas-tugas baru dan kepercayaan dari perusahaan, ia bisa kerjakan dengan baik bukan karena bisanya, tapi karena Tuhan yang hadir di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan melindunginya, supaya di sana ia boleh berbakti bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau menjawab segala pergumulan-pergumulan kekasih kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Angkatlah jiwa kepada Tuhan.
Bersandarlah sepenuhnya kepadanya. Nantikanlah saatnya, ia akan bertindak. Untuk mengakhiri ibadah ini bersama-sama berdiri dan kita nyanyikan pujian. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Pergilah kamu semua, hadapi dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama. Serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Majelis serta seluruh anggota jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Yusmaliani Goalangi yang telah melayani kita hari ini. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada majelis yang bertugas, kantoria, tim musik, serta tim multimedia, dan semua jemaat yang boleh hadir dalam ibadah pada hari ini, dan juga saudara-saudara kita yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian. Mohon maaf, kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, apapun juga menimpamu. Apapun juga
kembali dan mari kita bersaat teduh. Terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.